So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Ali sini. Oke, ini adalah Vivo V60 Lite 5G. Ini adalah V-series terbaru dari Vivo yang dihadirin Vivo sebagai opsi lebih terjangkau dari Vivo V60 yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Buat harga sendiri, Vivo V60 Lite 5G ini dibanderol dengan harga Rp4.999.000 buat yang 8/256GB dan Rp5.999.000 buat yang 12/512GB. Oke, buat desain sendiri Vivo V60 Lite 5G ini itu punya bahasa desain yang mirip kayak Vivo V60. Cuma bedanya Vivo V60 Lite ini punya bodi yang lebih boxy dengan frame flat yang tegas dan kelihatan ganteng. Buat bobot HP ini ada di 193 gram dengan tebal yang ada di 7,59 mm. Tapi HP ini tuh punya kapasitas baterai yang gede di 6500 mAh. Nanti masalah baterai kita bahas lebih lanjut. Buat varian warna ini ada 3 pilihan ya, Vibing Black, Vibing Pink, dan yang kita bahas sekarang ini adalah Vibing Blue. Untuk model kameranya juga kelihatan simple dan aku cukup suka nih sama model-model yang kayak gini. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu kalau di sisi bawah ini ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Vivo V60 Lite ini udah stereo. Smartphone ini udah punya sertifikasi SGS Drop Military Grade Certification yang udah dites banyak skenario ekstrim nih buat nunjukin kalau smartphone ini adalah smartphone yang tahan banting. Di sini ada juga IP65 yang artinya smartphone ini tahan debu serta aman juga ya dari cipratan air, ketumpahan air, dan air hujan selama 12 jam. Buat konektivitas, Vivo V60 Lite ini mendukung Wi-Fi 6, Bluetooth-nya ini versi 5.4, support NFC multifunctions, tapi belum support infrared sensor, lalu buat USB-nya ini 2.0 yang udah support OTG. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080x2392 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,77 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna dan support HDR10+ yang punya warna kaya serta tampilan yang imersif untuk dipakai nonton atau nikmatin konten yang visualnya ini cakep. Ditambah buat refresh rate ada di 120Hz yang buat dipakai scrolling tentunya udah nyaman dan kerasa smooth. Kalau buat fingerprint ini posisinya under display yang jenisnya optikal. Buat kecepatan bacanya sendiri udah lumayan kencang. Buat desain layarnya ini punya tipe layar yang flat dan bezelnya ini tuh lumayan tipis. Tapi emang buat sisi bawahnya masih sedikit lebih tebal dari sisi-sisi lainnya. Overall kualitas layar yang Vivo V60 Lite ini kasih itu udah cakep dan mumpuni banget ya buat kebutuhan sehari-hari. Kalau buat performa, Vivo V60 Lite 5G ini tuh pakai chipset Dimensity 7360 Turbo yang punya fabrikasi 4 nanometer. Untuk pilihan storage ada dua pilihan, 8/256GB dan 12/512GB UFS 3.1. Untuk Antutu versi 11 ini aku dapat di angka 900.000, dimana ini angka yang cukup tinggi dan menjanjikan ya untuk chipset baru yang satu ini. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan ultra dengan frame rate super yang artinya dia harusnya bisa dapat 90 fps. Cuma setelah dimainin FPS-nya ini mentok di 60 aja. Mungkin karena ini adalah chipset baru ya, jadi perlu penyesuaian juga dari developer gamenya. Kalau ditanya nyaman atau enggak, ya ini nyaman. 60 fps ini bisa rata didapat di sini tanpa adanya kendala sama sekali. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile ini bisa dapat settingan smooth extreme yang artinya bisa dapat 60 fps. Dan ketika dimainin rata-rata framenya ada di 59 fps yang nunjukin ini stabil banget ya buat dapetin fps tertingginya. Buat gyroscope jenisnya pun ini juga udah hardware yang bikin pengalaman mainnya juga makin tambah asik. Kalau buat Genshin Impact di settingan lowestnya bisa dapat rata-rata 50 fps ketika lagi traveling dan 40 fps ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek skill. Ya di game ini udah cukup lancar ya buat dimainin, apalagi fps terendahnya cuma ada di 35 fps yang itu jarang terjadi dan kejadian pun ketika lagi rame banget. Overall sih performanya ini udah mumpuni banget buat dipakai main game dan aktivitas berat lainnya karena perpaduan chipset kencang dan storage lega yang dibawa sama smartphone ini. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 6500 mAh dengan teknologi Blue Volt Battery.
Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 10%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ada di 90 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 43 menit aja. Smartphone ini juga udah dilengkapi dengan fitur Ultra Game Mode yang bisa kita pakai buat aktifin eSport Mode, buat bikin notifikasi ke blok. Lalu ada View Enhancement dan ada Game Boost juga. Serta di sini juga udah ada bypass charging ya yang bisa bikin pengalaman main game di smartphone ini tambah enak lagi. Kalau buat sistem operasi, Vivo V60 Lite ini itu pakai FunTouch OS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Vivo kasih jaminan 3 kali major update dan 5 tahun security patch. Fitur AI juga udah berlimpah ya di Vivo V60 Lite ini. Ada AI Photo Editor yang di dalamnya ini ada AI Erase, AI Photo Extender, dan AI Photo Enhance. Lalu ada AI Fotografi termasuk AI Four Season yang mana ini adalah fitur AI yang bisa bikin foto kita ala-ala lagi di foto di luar negeri gitu dengan 4 musim yang berbeda. Buat hasilnya ini bisa kalian lihat sendiri kalau ini rapi banget. Terus ada juga nih AI Productivity termasuk AI Screen Translation dan AI Caption. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Vivo V60 Lite ini dibekali dengan setup dual kamera. Pertama ada 50 megapiksel main camera yang pakai sensor Sony IMX882. Ini ditemenin sama 8 megapiksel wide angle camera. Sementara itu kalau buat di bagian depan ini ada 32 megapiksel HD selfie camera. Nah, di sini ada juga film camera mode yang mana ini adalah fitur yang bikin kita sedikit nostalgia sama gaya-gaya kamera film zaman dulu. Nah, kalau buat hasil jepretannya ini cakep, terutama buat hasil jepretan kamera utamanya. Buat kamera ultrawide-nya ini ada penurunan kualitas, terutama di bagian detailnya. Tapi untung, untuk karakter warna ini masih mirip sama kamera utamanya. Jadi untuk perbandingan side by side gini itu masih kelihatan kalau ini difoto pakai HP yang sama. Aku cukup suka ya sama finishing warnanya di mana ini nggak oversaturated. Masih kelihatan wah tapi nggak dibuat lebay sama Vivo. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo V60 Lite pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Di sini bisa rekam ultrawide-nya, cuma harus dimatiin dulu ya perekamannya. Ini kita masih pakai kamera utamanya. Hasilnya seperti ini. Coba kita switch ya ke lensa ultrawide-nya. Nah, ini perekaman kamera ultrawide-nya hasilnya seperti ini. Oke. Lebih lebar. Gimana menurut kalian? Detailnya sih sedikit, ya bukan sedikit sih, lumayan agak berkurang, terutama di pinggir-pinggir. Cuma ini oke lah ya buat dapetin POV yang lebih lebar kalau misal kalian mau pakai vlog seperti ini misal. Ini buat perekaman Full HD 60 fps. Di sini ultrawide-nya udah nggak bisa dipakai. Hasilnya seperti ini. V60 Lite 5G ini itu bisa rekam video 4K 30 fps. Ini resolusi tertingginya. Hasilnya seperti ini. Ini pakai jalan. Gimana menurut kalian? Ini habis hujan sih. Jadi awan tuh masih ada lumayan banyak di atas. Warna langit birunya masih dapat meskipun ya aslinya juga persis sih seperti ini. Hijaunya juga warnanya oke lah. Cuma ya bagian shadow detailnya agak hilang tuh, terutama di bagian daun-daun yang posisinya di bawah.
Oke, ini perekaman video kamera depan, langsung aja kita set ke 4K 30 fps. Buat pilihan resolusinya sendiri dia ada di Full HD 30 dan yang lagi kita rekam ini di 4K 30 fps. Jadi nggak ada opsi buat Full HD 60 ya, langsung lompat ke 4K 30. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Jadi kita cek dynamic range. Oke, muka masih kelihatan jelas, cuma detail awannya hilang ya buat kamera depan ini. Kalau buat warna kulit sih oke banget. Warna sih oke kalau dari rekaman video di smartphone ini ya. Kestabilan gambar juga lumayan, detail juga lumayan, paling di dynamic range aja buat kamera depannya. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Vivo V60 Lite ini hadir sebagai opsi yang lebih terjangkau dari Vivo V60 yang masih tetap kasih sesuatu yang menarik ya buat smartphone kelas mid-range. Desain dan layarnya cakep, performa kenceng, baterai gede, ngecas ngebut, dan punya kamera yang juga masih bisa banget buat diandelin. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.